Apakah ini aman slide-nya? Aman dulu. Ya. Pengendalian hama dan penyakit itu secara umum bisa melakukan dengan penyemprotan pestisida, pruning atau pemangkasan, kemudian pemanenan secara berkala, dan pengendalian secara biologi. Yang nomor satu ini, yang penyemprotan secara pestisida ini dari Permentan nomor 48 itu kalau bisa diminimalkan seminimal mungkin. Lebih banyak ke yang pengendalian secara biologi atau dengan cara perawatan seperti pruning dan pemanenan secara berkala. Dampak dari hama dan penyakit itu dapat mengurangi jumlah produksi hingga 30-40%, apalagi jika sampai menyebabkan kematian si pohon tersebut. Beberapa hama dan penyakit bersifat endemik untuk beberapa daerah tertentu atau di negara tertentu. Nanti kita akan bahas ada yang lebih menyerang daerah tropis atau terutama di Indonesia ini. Kemudian pengendalian hama terpadu tadi bisa bersifat preventif dan korektif. Yang disarankan adalah secara biologi daripada secara kimiawi. Kalau memang harus menggunakan pestisida, diharapkan mempertimbangkan jenis, ketepatan, dan dosis serta terutama keamanannya nih selama aplikasi pestisida. Nah, kalau teman-teman lihat di botol pestisida atau kemasan pestisida, tidak boleh makan dan minum dan juga tidak merokok selama penggunaan apa atau aplikasi pestisida untuk meminimalisir adanya potensi tertular, terhirup dan sebagainya. Kemudian bahkan disarankan setelah menggunakan pestisida itu pakaiannya ganti, dan selama menggunakan pestisida disarankan menggunakan pakaian dengan lengan panjang, kemudian celana panjang, intinya pakaiannya tertutup untuk meminimalisir terpapar pestisida. Nah, hama yang akan kita bahas adalah hama-hama yang paling sering menyerang. Jadi kita nggak bahas semua hama. Ini saya keluar ya tadi ya, ternyata. Sampai mana tadi teman-teman? Kita halo? Pengendalian Kakao hama tadi? dan penyakit, Ibu. Oh, pengendalian hama dan penyakit. Ini saya digaring di kampus tapi sinyalnya jelek ya. Coba. Saya cari ulang ya. Apakah pengendalian hama dan penyakit? Oh, slide kedua berarti. Apakah sudah muncul? Udah, Ibu. Sudah, Ibu. Nggak perlu saja. Pengendalian hama dan penyakit. Nah, hama dan penyakit bisa sangat mengurangi jumlah produksi, terutama jika sampai menyebabkan kematian pohon tersebut. Beberapa hama dan penyakit itu bersifat endemik, contohnya hanya ada di negara tropis atau dia potensi menuju. Secara umum, ya, pencegahan hama itu bisa dilakukan dengan penyemprotan pestisida,
pruning, pemanenan berkala, dan pengendalian secara biologi. Jika menurut permintaan nomor 48, penyemprotan pestisida itu jika bisa diminimalisir seminimal mungkin, kecuali jika memang sangat terpaksa. Dan penggunaan pestisida pun dengan aturan tertentu. Pengendalian hama terpadu bisa bersifat preventif ataupun korektif. Tapi yang sangat disarankan adalah pengendalian secara biologi dibanding dengan secara kimiawi. Gitu. Nah, jika memang harus terpaksa menggunakan pestisida, juga harus mempertimbangkan jenis, ketepatan, dan dosis. Dan selama penggunaan pestisida sangat disarankan untuk memperhatikan keamanan dari si pengaplikasi tersebut. Baik dari segi pakaiannya ya, disarankan menggunakan pakaian yang berlengan panjang, intinya tertutup sehingga meminimalisir terpaparan atau terpapar oleh pestisida tersebut. Dan selama penggunaan pestisida tidak boleh makan, minum, dan merokok. Karena untuk apa? Untuk mencegah potensi pestisida ikut tertelan ataupun terhirup. Memang dampak pestisida tidak secara langsung terlihat, kecuali kalau kita minum pestisida ya, langsung terlihat dampaknya. Tapi jika terpapar sedikit demi sedikit itu akan tertimbun di tubuh kita. Terutama pestisida biasanya berisi ada kandungan logam beratnya sebagai perekatnya, dan dia biasanya berupa molekul organik besar. Jadi dia tidak larut dalam air biasanya, tapi larut dalam lemak, tertimbun dalam sel-sel tubuh kita. Nah, kalau dia dosisnya semakin lama semakin membuk, nah baru muncul dampak yang terlihat dari luar. Gitu. Mungkin beberapa orang tidak menganggap ini berbahaya karena tidak langsung terlihat atau tidak muncul saat itu juga. Selanjutnya, nah kita tidak akan membahas semua hama ya, tapi hanya hama-hama tertentu yang paling sering menyerang, terutama di Indonesia. Penggerek buah kakao ini slide-nya udah muncul? Teman? Udah, Ibu. Sudah itu. Ya. Penggerek buah kakao biasanya gejalanya itu berupa buah berwarna belang kuning. Jika masaknya berwarna kuningnya, berarti dia belang antara hijau dan kuning nih. Gitu. Dia artinya masaknya tidak sempurna atau masak awal. Nah, karena masaknya tidak sempurna ini, jika buahnya digoyang-goyang itu tidak ada bunyinya, artinya bijinya masih saling melekat dengan daging buahnya. Kemudian bagian buah yang digerek itu ada warna hitamnya dari luar. Gimana sih cara pengendaliannya? Nah, cara pengendaliannya ya yang terserang hama itu segera diambil supaya tidak menular ke yang lain. Kemudian yang kedua adalah pemangkasan. Ini masuk ke perawatan berarti ya, pemangkasan. Kemudian yang pemupukan juga supaya si tanaman ini meskipun terserang hama tidak segera lebih tahan lah untuk bertahan gitu. Kemudian yang keempat, meletakkan sarang semut hitam atau semut rangrang. Ini pengendalian secara biologi atau bisa dengan penyemprotan jamur Beivrea bassinia atau Bacillomyces fumarius. Tapi ini lebih sulit ya, nggak semua petani punya akses ke isolat jamur ini. Gitu. Mungkin bisa meletakkan sarang semut itu ya. Pilihan yang lebih mudah. Yang keenam, penggunaan perangkap senyawa feromon dan perekat. Nah, ini yang gambarnya kemarin. Jadi penggerek itu bisa yang tadi mungkin dari luar kelihatan biasa aja, tapi udah ada warna nih. Dia belang atau gejala masa awal. Tapi saat kita buka di dalam, nah ternyata menyerangnya sampai ke dalam. Dan kalau kita goyang-goyang tadi kan bijinya masih melekat ke daging buah, jadi nggak ada bunyinya. Saling berlekatan gitu. Kemudian ada penghisap buah kakao. Gejalanya ada titik-titik bekas tusukan gitu ya, coklat kehitaman. Dia menghisap buah kakao tidak hanya menyerang buah, tapi juga bisa menyerang pucuk dan tunas. Karena dia menghisap cairan bagian dalam, jadinya buahnya bisa kering. Buah atau tunas bisa mati dan kering. Kalau buahnya pada mati ya produktivitasnya bisa sangat menurun. Pengendaliannya juga sama, bisa dengan memasang sarang semut hitam atau semut rangrang, atau bisa menyemprotkan jamur. Jamur ini yang menginfeksi si hama tersebut nantinya. Gitu. Tapi balik lagi, nggak semua petani bisa punya akses ke sini untuk penyemprotan jamur Beivrea bassinia. Nah, kalau dengan sangat terpaksa bisa menggunakan penyemprotan pestisida nabati, tapi berupa ekstrak daun mimba atau ekstrak tembakau atau ekstrak daun sirsak. Nah, ini berupa gambaran hewannya, mungkin nggak terlalu terlihat jelas ya, ini dari permintaan nomor 48.
gambarnya agak lama jadi agak terburam gitu. Nah ini ada titik-titik di gambar tengahnya itu ada titik-titik hitam atau coklat biasanya. Ini bekas hisap si hewan tersebut menghisap buah. Selanjutnya ada penggerek cabang atau ranting. Bisa mengakibatkan kematian tanaman. Kenapa? Karena kalau penggerek buah kan menyerang buahnya aja ya. Kecuali nanti kalau dia menginfeksi sampai kemana-mana. Nah kalau penggerek cabang berarti dia bisa sampai menyebabkan kematian itu jika sangat parah. Pengendaliannya bisa memotong ranting yang terserang hama. Jadi yang terserang hama langsung dipangkas aja. Kemudian menutup lubang gerekan dengan kapas yang telah diberi insektisida. Begini, kalau penggerek cabang mungkin nggak terlalu terlihat ya, karena dia di dalam atau masuk ke dalam. Ini fotonya juga agak lama nih, agak buram ya. Tapi bisa terlihat, teman. Halo? Aman, Ibu. Terlihat, Ibu. Lanjut ya. Kemudian kita bahas penyakit. Hari ini kita cepet hama dan penyakitnya nggak bahas yang begitu banyak, hanya beberapa yang menyerang, yang sering menyerang yang kemarin dibilang oleh Pak Yaya pas praktikum. Bedanya hama dan penyakit apa? Kalau tadi hama lebih merujuk kepada yang menyerang dari luar. Kalau penyakit lebih yang menyerang dari dalam, yaitu organisme yang mengganggu fungsi dan sistem biologis dari dalam organisme. Tuh. Kalau nanti yang penyakit menyerang si kakao ini banyak yang menyerang sampai ke jaringan silam. Dan nanti kita bahasnya lebih ke jamur sebenarnya. Yang pertama ada penyakit busuk buah. Kalau kemarin kita di awal ya pertemuan pertama itu ada varietas namanya nasional ya. Varietas nasional ini dibanding varietas lain itu lebih rentan terhadap penyakit busuk buah dibanding varietas lain. Makanya di Ekuador saat terjadi serangan hama busuk, penyakit busuk buah, dia hampir dapat menyebabkan kepunahan si varietas nasional tersebut. Dan varietas nasional menjadi varietas yang tidak dipilih atau jarang dipilih. Penyakit busuk buah disebabkan oleh jamur Phytophthora falciparum. Phytophthora sendiri artinya plant destroyer atau dia emang dampaknya bisa sampai merusak tanaman. Dan Phytophthora tidak hanya menyebabkan penyakit busuk buah, nanti kita ada lagi yang disebabkan oleh Phytophthora juga. Cirinya adalah muncul bercak kehitaman, buah membusuk berwarna hitam dan basah. Jadi bagian yang terinfeksi itu warnanya hitam dan lembek. Maksudnya basah tuh jadinya buahnya tuh lembek gitu. Diakibatkan oleh jamur Phytophthora falciparum. Penyebaran bisa melalui percikan air ataupun hewan yang membawa spora jamur tersebut. Jadi mungkin ada hewan lewat di kakinya ada sporanya. Jadi spora jamur itu bisa kebawa kemana-mana sebenarnya. Dan salah satu kemarin kenapa sih harus menjaga kebersihannya, harus pemangkasan. Nah tadi ada percikan air. Percikan air misalkan terjadi hujan ya nyampe ke tanah. Terus ada percikan air yang membawa tanah tersebut. Karena sporanya bisa ada di tanah. Percikan air yang membawa tanah terus nempel ke tanaman kakaonya bisa terjadi itu penyebaran spora jamur. Nah ini jamurnya berkembang tadi. Dapat menyebar secara cepat apabila curah hujan tinggi. Kemudian buah dengan kulit tebal cenderung lebih tahan terhadap serangan penyakit busuk buah. Nah kalau kemarin kita bahas yang kulitnya tipis itu ada Criollo dan nasional. Tapi yang paling rentan secara genetik terhadap penyakit busuk buah itu yang nasional. Kemudian pengendaliannya bisa dengan cara pemangkasan. Pemangkasan ini selain untuk naungan yang supaya nggak terlalu rapat gitu ya. Kemudian pengaturan jarak penanaman pohon pelindung, ya tujuannya tadi supaya nggak terlalu rapat dan kelembabannya nggak terlalu tinggi. Kemudian penyemprotan jamur trichoderma untuk mencegah serangan penyakit busuk buah. Yang keempat, bisa mengambil semua buah yang busuk, jadi segera diambil saja, kemudian dipendam ke dalam tanah. Kemudian, nah lanjut, ini yang ciri gejala busuk buah. Tadi yang bagian terinfeksi jadi lembek. Kemudian penyakit kanker batang. Nah ini juga disebabkan oleh jamur Phytophthora juga. Kayaknya didapat predikat sebagai plant destroyer atau Phytophthora sendiri artinya plant destroyer. Daun mulai mengering dan mati. Karena apa? Karena nutrisi yang ke daun itu terhambat. Cirinya muncul bercak kecoklatan dan keluar cairan kemerahan pada area bercak di batang. Curah hujan yang tinggi, ya kelembaban yang tinggi meningkatkan potensi penyakit Phytophthora sama tadi, seperti penyakit busuk buah. Pengendaliannya bisa dengan pemangkasan dan pengaturan jarak penanaman
pelindung. Kemudian bisa penyemprotan fungisida. Nah, kalau sudah menyerang batang ini beda lagi ya, kematiannya jadi lebih besar dibanding kalau tadi menyerang buah aja. Kemudian ada penyakit pembuluh kayu atau vascular disease yang disebabkan oleh Oncobacillium theobroma. Penyakit infeksi ini juga akan meningkat saat curah hujan tinggi. Jadi pemangkasan juga nanti ada di pengendalian si penyakit pembuluh kayu. Gejalanya itu bisa daun bercak kuning kecoklatan. Daun di baris tengah itu yang mati duluan biasanya atau rontok. Kemudian tunasnya layu dan mati. Kemudian bila ranting dibelah itu ada, karena dia menyerangnya di dalam ya, nanti terlihat rantingnya di dalam itu ada garis-garis berwarna kecoklatan. Ada kematian sel di situ akibat pertumbuhan si jamur itu. Pengendaliannya tadi bisa pruning atau mengatur jarak tanam. Nah, ini ciri-cirinya. Jadi dia menyerang sampai ke silam tadi di gambar tengah. Aman? Masih aman atau slide-nya macet-macet? Aman Ibu. Aman Bu. Aman Ibu. Lanjut ya kita. Nah ini tadi menyebabkan daunnya jadi layu, kemudian bercak kuning kecoklatan, dan batangnya jadi ada coklat-coklatnya gitu di dalamnya. Kemudian infeksi jamur fusarium. Nah di sini saya masukkan fusarium ya, karena fusarium ini termasuk penyakit umum yang menyerang daerah tropis di negara tropis, termasuk di Indonesia. Fusarium ini dapat menyerang akar, batang maupun buah. Gejalanya ya berupa daun menguning atau layu, busuk pada batang, bahkan tanaman bisa mati. Karena apa? Karena pengangkutan nutrisi dan air menjadi terganggu. Efek fusarium akan semakin parah pada saat musim kemarau, terutama apabila tanaman kakao yang nggak ada naungannya. Kenapa? Karena tadi nutrisi dan pengangkutan airnya jadi terganggu, sehingga menyebabkan dia lebih cepat mati. Ini penelitian di mana ya? Di Papua kayaknya yang terpantau ternyata lebih cepat mati. Nah ini cirinya. Jadi mungkin agak beda yang sama Phytophthora tadi ya. Nah, mengapa sih kita dari pertemuan 1 dan 3 saya sering menyebutkan ada permintaan ini untuk standar budidaya. Nah, kenapa sih perlu dilakukan standar budidaya harus gimana, pengolahan nanti kita harus gimana? Nah, karena harus ada penerapan standar kualitas tertentu, tapi memang mungkin dalam penerapannya di lapangan ya oleh petani tidak serta-merta merujuk pada itu. Adanya standar ini tujuannya adalah adanya konsistensi kualitas yang dihasilkan. Nah, kalau berdasarkan penelitian nih, harga kakao di Indonesia tanpa fermentasi itu 2 USD per kilogram. Tapi jika kualitasnya memenuhi standar ekspor, kemudian telah difermentasi secara optimal, harganya menjadi 4,2 USD per kilogram. Jadi ada kenaikan sebesar 2 USD per kilogram. Tapi dilihat lagi apakah kenaikan harga ini sepadan ya dengan biaya perawatan yang dikeluarkan oleh petani, biaya fermentasi, biaya pengolahan, dan pembayaran pekerja ya mungkin balik lagi ke situ gitu. Dan kemarin kita belajar di pertemuan pertama ya, kalau di Indonesia lahan kakao sendiri maksimal kebanyakan itu sekitar 3 hektar dan kebanyakan itu kurang dari 1 hektar. Makanya produktivitasnya juga atau hasilnya juga nggak begitu besar. Tapi sebenarnya Indonesia adalah produsen kemarin produk kakao terbesar ketiga di dunia. Nah, ini sekedar intro ya, sebelum kita bahas pertemuan kedepannya yang terkait fermentasi atau pengolahan. Apa sih penyebab harga rendah itu? Juga karena penyebabnya petani enggan memfermentasi biji kakaonya. Kenapa sih enggan ya? Karena agar biar supaya tujuan mereka terjual cepat aja, instant fresh, segera terjual aja yang penting. Menurut hasil International Cocoa Organization, hanya sebesar 10% hasil kakao Indonesia yang termasuk dalam fine grade. Yang aromatik dan flavor ya, fine grade itu berarti dia aromatik dan flavor. Kalau hanya bulk kemarin kan hanya volumenya aja atau dia ada aja. Gitu. Kualitas rendah berarti harganya turun atau dia harga jualnya rendah lah. Kemudian pemasukannya jadi berkurang. Nah itu yang menyebabkan nanti minat budidaya dan penjualan kakao itu jadi semakin rendah juga. Ditambah lagi ada penyakit, ada hama, ada kesulitan fermentasi dan sebagainya, perubahan iklim. Nah ini juga mungkin menjadi pertimbangan budidaya dan
penjualan kakao. Silakan teman-teman kerjakan kuis singkat dulu. Bisa di-scan atau bisa ditulis linknya. Sudah muncul? Slide yang kuis. Halo? Sudah Ibu. Sudah Ibu. Oh ya. Ya, silakan dikerjakan dulu. Iya.